Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk siswa-siswi SD Islam Cikal Harapan kelas 6 di penghujung materi tema 1 yang tentang selamatkan makhluk hidup. Untuk IPA, Bapak ada tugas kelompok untuk lebih mempererat ukhuwah di tengah pandemi ini. Nanti ini boleh kalian membuat WA group, kemudian kalian bisa diskusi di WA tersebut. Bapak sebutkan untuk kelompok 1 dari absen 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6 kelompok 1. Kelompok 2 absen 7 sampai 12. Bapak ulang, kelompok 2 absen 7 sampai 12. Kelompok 3 absen 13 sampai 18. Bapak ulang, kelompok 3 absen 13 sampai 18. Kelompok 4 absen 19 sampai 24. Bapak ulang, kelompok 4 absen 19 sampai 24. Dan kelompok 5 absen 25 sampai 29. Kelompok 5 absen 25 sampai 29. Tugasnya insyaallah di buku paket subtema 3 yaitu tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, ada suatu pokok bahasan yang sangat menarik yaitu halaman 99. Coba kalian amati gambarnya ya, di situ mengamati gambar. Ada 4 gambar di situ ya, tentang kondisi hutan. Ini sangat relevan sekali dengan hutan di Indonesia. Nah, setelah mengamati 4 gambar di halaman 99, kemudian di halaman 100, nah, berdasarkan gambar tersebut kalian Bapak harap per kelompok membuat PPT-nya, membuat PowerPoint-nya, kemudian dipresentasikan nanti saat pertemuan di Zoom meeting kita. Itu yang harus ditampilkan di PPT-nya adalah yang pertama, menurut kalian apa yang terjadi dengan hutan pada gambar di halaman 99. Kemudian yang harus diuraikan juga, apa akibat jika hutan berubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan perumahan. Kemudian poin ketiga, apa dampak bagi hewan dan tumbuhan yang tinggal di hutan tersebut. Dan poin keempat, apa dampak bagi kehidupan manusia. Serta yang terakhir, bagaimana cara untuk mengatasi dampak perubahan fungsi hutan tersebut. Jadi ada 5 hal di halaman 100 yang harus kalian uraikan ya, menjadi satu PPT yang menarik, kreatif, interaktif, dan tentunya sangat menarik ketika dipresentasikan, disuguhkan. Nah, ini Bapak kaitkan dengan materi terakhir di tema pertama ya, tentang selamatkan makhluk hidup, yaitu untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, sebagai untuk memperkaya kemudian menambah wawasan kita semua, sehingga nanti saat kalian menyusun PPT, Bapak akan coba sedikit uraikan ya. Baik, mohon saksikan sebentar. Jadi Bapak akan buka di sini. Nah, ini sudah nampak ya, tentang konsep atau peta konsep makhluk hidup yang terancam punah. Jadi seperti yang Bapak uraikan tadi, ada suatu habitat hutan, kemudian hutan itu menjadi alih fungsi, berubah fungsi, maka di situ hewan dan tumbuhan yang ada di situ pasti akan mengalami gangguan dari segi kehidupannya. Nah, jadi hewan yang hampir punah perlu kita pahami bersama di dunia ya, atau mayoritas negara di Indonesia, yaitu ada orang hutan, komodo, ada anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, kura-kura, kemudian ada penyu ya, tadi kura-kura berleher ular, ada penyu hijau, ada ikan pari hiu, ikan gergaji bergigi,
kemudian burung cendrawasih, burung jalak bali, burung paradis, kemudian burung kakak tua, jambul kuning. Ya. Kemudian di tumbuhan ada Rafflesia arnoldi, tentu yang sangat terkenal. Kemudian ada kantong semar, kemudian ada meranti, ada cendana. Nah, untuk pelestariannya, mungkin tadi di poin kelima, cara mengatasinya seperti apa, atau untuk supaya tetap lestari tumbuhan dan hewan ini dengan cara apa? Di sini Bapak jelaskan di peta konsep ini ada secara in situ dan ada ex situ. Nah, mungkin kalian bisa nanti di salah satu PPT-nya, lembar PPT-nya bisa menguraikan apa itu in situ, apa itu ex situ ya. Kalau di sini Bapak bisa sebutkan untuk in situ adalah salah satu contohnya adalah dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Sedangkan untuk ex situ adalah kebun binatang. Nah, itu peta konsep tentang makhluk hidup yang terancam punah, baik hewan atau tumbuhan, dan bagaimana cara untuk melestarikannya. Kalau di halaman 100 di situ cukup lengkap ya, bahwasannya di halaman 100 buku paket kalian itu sangat lengkap, bisa dibaca, kemudian bisa untuk melengkapi PPT yang akan kalian susun dan dipresentasikan di pertemuan Zoom meeting pembelajaran IPA di kelas 6 ini. Oke, baik, itu peta konsepnya. Kemudian Bapak akan secara sekilas, inilah salah satu deskripsi gambar yang penyebab kerusaknya habitat hutan dengan penebangan hutan secara liar ya. Kemudian hutan menjadi alih fungsi. Kemudian ini contoh-contoh hewan yang hampir mengalami kepunahan. Ada orang hutan, kemudian ada komodo, ada anoa, ini gambar anoanya, mungkin jadi salah satu referensi untuk pengetahuan kita. Ada harimau Sumatera ya. Kemudian badak Jawa, ini Bapak akan zoom berbesar. Nah, ini badak Jawa. Kemudian ada kura-kura berleher ular ya, seperti tadi di peta konsep. Kemudian ada penyu hijau, ada ikan pari hiu, ada lagi ikan gergaji bergigi besar. Subhanallah ya, ini gambarnya sangat eksotis. Kemudian ada burung cendrawasih yang begitu indah, burung jalak bali ya. Kemudian ada di situ burung kakak tua jambul kuning ya. Ada juga burung maleo. Ini contoh beberapa hewan yang hampir punah. Kemudian Bapak juga akan coba tampilkan deskripsi gambar beberapa tumbuhan yang hampir punah. Ini tumbuhan, salah satu tumbuhan yang hampir punah juga. Saya lihat gambarnya ya. Kemudian ada gambar lagi, ada bunga bangkai. Kemudian ada Rafflesia arnoldi, ada kantong semar di situ, bisa kita melihat ya, indah sekali bentuknya. Kemudian ada gambar satu tumbuhan lagi, pohon cendana ya. Dan itulah cukup banyak memang jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia yang sudah hampir mengalami kepunahan.
kita sebagai penduduk Indonesia yang cinta Indonesia semoga bisa melestarikannya. Jadi peta konsep juga ada secara in situ dan ada secara ex situ. Nah, ini pelestarian secara in situ. Di situ disebutkan pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya adalah suaka, marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Ya, kalian nanti bisa cari informasi lebih detail tentang in situ. Kemudian ada secara ex situ. Nah, Bapak sebutkan saja. Ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, hal ini dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Kemudian pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan ataupun tumbuhan. Ini contoh-contoh dari ex situ ya. Jadi harap kalian mengetahui hewan dan tumbuhan yang hampir langka, kemudian cara pelestariannya secara in situ dan ex situ juga bisa memahami perbedaannya. Baik, mungkin itu pertemuan kita di penghujung tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Jadi ulang, tugasnya adalah membuat PowerPoint untuk dipresentasikan saat Zoom meeting berikutnya, yaitu di halaman 99. Kemudian poin-poin yang harus dibuat PPT-nya ada di halaman 100 buku paket tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Ya. Semoga saat kalian kerjasama maupun di masa pandemi bisa efektif. Yaitu tadi Bapak harap kelompok 1 absen 1 sampai 6, kelompok 2 absen 7 sampai 12, kelompok 3 absen 13 sampai 18, kelompok 4 absen 19 sampai 24, dan kelompok 5 absen 25 sampai 29. Masing-masing membuat WA group. Kemudian di WA tersebut kalian bisa berdiskusi, tunjuk satu ketua kelompok, kemudian siapa yang bertugas untuk mengetik PPT-nya dengan diskusi bersama tentunya, dan nanti tunjuk juga satu teman untuk menjadi juru bicara yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang dibuat dalam suatu PPT yang kreatif dan interaktif. Selamat mengerjakan tugas. Semoga bisa memperkaya pemahaman kita tentang tumbuhan dan hewan langka, dan kita sebagai hamba Allah yang diamanahkan oleh Allah dunia dan isinya, semoga dengan mempelajari tentang pemeliharaan hewan tumbuhan langka tadi dengan cara in situ dan ex situ bisa betul-betul memahami pengertiannya, kemudian bisa mempraktikkannya. Minimal di rumah kita bisa memiliki satu tanaman yang bisa kita rawat sampai tanaman ini produktif. Selamat mengerjakan tugas. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah.